caught in the crossfire. Was caught in the Halo lur, kembali lagi bersama saya Putra di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, lagi-lagi masalah meracik tembakau. Ya, berulang kali saya bilang masalah meracik itu nggak ada habisnya. Jadi selalu ada variasi-variasi, selalu ada kreasi-kreasi untuk meracik sebuah tembakau. Cuman di video ini mungkin saya tidak akan memberikan tutorial ya seperti biasanya atau review, enggak. Di video kali ini saya hanya ingin memberikan sedikit kisi-kisi atau mungkin bisa disebut juga teori untuk meracik atau langkah-langkah untuk meracik sebuah tembakau yang lebih detail. Karena saya lihat masih banyak sekali yang masih bertanya-tanya, walaupun video saya mungkin sudah puluhan ya, masalah meracik. Dan juga masih banyak juga yang salah mengira bahwa meracik itu simpel. Atau masih ada yang alur pikirannya masih salah ya teman-teman ya. Beberapa yang sudah menghubungi saya, itu masih banyak sekali. Jadi ini saya ingin memberikan teori dan juga ingin meluruskan masalah meracik tembakau. Jadi biar teman-teman lebih paham dan lebih detail dan nantinya akan memunculkan atau ada kata-kata yang keluar, oh ternyata seperti itu toh. Nah gitu loh, itu yang saya mau itu seperti itu. Jadi teman-teman biar lebih paham. Langkah awal dulu ya, atau step awal untuk memulai meracik. Ya di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya, masalah intinya sebelum meracik harus tahu dulu rasa-rasa rokok, harus tahu-tahu dulu masalah teste-teste sebuah rokok, dan yang pastinya ketika meracik tembakau ya karena pemula ya tembakan atau targetnya itu jangan rokok-rokok yang mahal-mahal. Cari saja rokok-rokok yang murah, itu sudah saya jelaskan. Kalau mungkin nanti yang nonton video ini masih belum paham, cek saja di beranda YouTube saya, itu banyak penjelasannya. Nah, yang langsung ya, saya langsung lompat. Masalah saus, ya, sebenarnya ada beberapa step, cuman di video saya sudah saya jelaskan ya, yang video-video kemarin-kemarin sudah saya jelaskan. Ini saya langsung ke saus saja. Banyak sekali yang mengira, ya, ini mungkin yang nonton ini juga pernah order ya, mungkin entah order di SK Putra atau di tempat lain. Banyak sekali yang mengira meracik tembakau itu sesimpel ada tembakau, semprot saus, dirokok, udah enak. Oh, tidak sesimpel itu, kawan. Ya, tidak sesimpel itu untuk meracik tembakau. Jadi ini kita ke saus dulu ya. Nanti mungkin sebenarnya harusnya ke blendingan dulu atau ke apa namanya dasaran tembakau dulu, tapi saya langsung lompat ke saus ya. Kebanyakan orang beli saus itu paling cuma beli satu saus top terus tambah casing. Ada juga bahkan yang nggak pakai casing langsung di saus. Nah kalau seperti itu, walaupun saus semahal apapun tetap nggak akan enak, karena saus itu hanya pendukung sebagai finishing saja, jadi pendukung aroma dan mempercantik saja. Nah, ini saya contohkan kayak tembok seperti ini ya. Nah, kembali lagi ke tembok ya, berkali-kali saya bahas masalah tembok, padahal saya bukan tukang. Tembok itu setelah nanti sudah jadi tembok, dicat lah. Saus itu sama seperti cat, hanya untuk mempercantik. Cuman untuk sebelum menjadi tembok itu kan apa ya, prosesnya kan sangat panjang. Mulai dari ngaduk semen dulu, bahkan sebelum ngaduk semen itu bata atau batu batanya itu dari tanah liat ya, kalau nggak salah tanah liat atau tanah merah atau apa, saya kurang paham. Itu harus dibentuk menjadi bata dulu, dibakar segala macam, lalu semennya mungkin harus ditambang dulu atau diolah dulu juga, pasirnya harus ditambang juga lah. Itu kan prosesnya panjang. Mungkin kalau tahunya kita ya, atau saya sendiri ya, karena saya kan memang peracik bukan tukang ya. Saya sebagai
orang yang bukan tukang atau ya nggak tahu masalah pertukangan, ya taunya tembok cuman tinggal di apa namanya bata ditata, dicor atau di semen, dicat jadi. Padahal kan untuk prosesnya tidak sesimpel itu. Kita mulai dari bata saja yang sudah jadi, ditata terus nanti di semen itu saja sudah panjang ya. Apalagi kalau kita nurut dari awal sebelum terbentuk sebuah bata, terbentuk sebuah semen yang siap pakai, sebelumnya terbentuknya apa namanya pasir yang siap pakai itu kan melalui proses yang sangat panjang. Nah ini saya kira walaupun bukan tukang ya, itu sedikit-sedikit pasti tahulah masalah yang saya bicarakan ini. Nah ini sama halnya dengan tembakau atau rokok ya, itu juga sama. Prosesnya itu sangat panjang. Kalau kita mulai dari awal, dari mulai penanaman segala macam mungkin nggak begitu penting ya, karena ini konteksnya kita meracik ya. Dalam meracik ya, kita ke saus langsung. Saus itu hanya untuk mempercantik sebuah produk atau sebuah racikan. Jadi fungsinya seperti cat. Tapi sebelum adanya cat, kan kita harus menggunakan cat putih ya. Sebelum cat utama kan harus ada cat putih dulu. Terus temboknya itu harus dihaluskan atau kalau bahasa sini itu dilepo terlebih dahulu lah. Di tembakau pun sama. Nah, makanya ini sebenarnya ini catatan rahasia ya. Ya memang nggak akan saya buka semua. Cuman saya itu punya apa bahasanya ya, catatan atau kitab atau sebuah komposisi yang memang ini saya cari sendiri dan saya apa namanya formula sendiri ya, jadi saya otodidak untuk mencari ini. Cuman ini sangat berpengaruh ya di rokok ya atau di blendingan ya. Dalam satu macam rasa tembakau ya, nah ini perlu ya saya tekankan ya, dalam satu macam rasa tembakau saya kurang lebih memakai perisa rasa atau yang biasa disebut saus, itu ada 32 jenis. Nah, 32 jenis perisa rasa atau campuran saus. Nah, makanya di sini yang biasanya salah. Rata-rata teman-teman cuman pakai 1-2 macam tembakau, sudah ndak di apa namanya campur apa-apa lagi, langsung di saus, sausnya satu macam. Nah nanti apalagi kalau sausnya yang kualitasnya jelek. Oke Lur, maaf ya tadi ini mungkin nanti videonya agak ngelek karena tak potong ya. Ini tadi ditelepon sama pihak jasa kirim, paketnya bobotnya melebihi estimasi. Nah oke, itu udah nggak usah dibahas ya. Intinya kita kembali lagi masalah saus tadi ya. Saya sendiri kalau zaman dahulu kala waktu masih zaman Belanda itu saya menggunakan lebih dari 30 jenis perisa tembakau atau perisa saus. Nah kalau teman-teman cuman menggunakan satu macam, apalagi ya rata-rata cuman pakai satu macam saus atau satu macam casing, mau mendapatkan rasa yang maksimal ya saya kira agak susah seperti itu. Karena kalau gini lah, kalau kita langsung disambung ya, dan saya kasih peringatan dulu. Ini videonya mungkin agak lama karena yang ngalor ngidul seperti ini pembicaraannya. Jadi intinya kalau memang membutuhkan atau ingin tahu masalah meracik, silakan disimak. Kalau enggak, diganti video lain aja enggak apa-apa. Karena ini bagi yang mungkin membutuhkan pencerahan, silakan disimak. Kalau enggak ya monggo lah, bebas. Jadi kita bicara masalah blendingan dulu ya. Masalah blendingan atau dasaran tembakunya saja. Itu kan rata-rata teman-teman itu kalau saya lihat cuman pakai satu macam, katakanlah cuman Dharma Wangi, cuman Lamsi segala macam, itu nggak bisa. Jadi harus gini langkahnya. Buat dulu dasaran tembakau. Jadi silahkan mau pakai tembakau Temanggung, Madura segala macam, dicampur sampai benar-benar rasanya itu yang paling maksimal, dipilih yang paling maksimal yang mana, ya kan? Setelah rasanya sudah maksimal, dirasa sudah paling enak ya, walaupun masih mungkin kalau namanya tembakau ori masih ada langu, masih ada getir, masih ada pahit, itu biasa karena namanya tembakau mentah ya. Setelah nanti blendingan atau racikannya sudah jadi,
barulah nanti masuk yang namanya casing. Nah, casing ini untuk memunculkan rasa. Jadi biar rasanya itu lebih keluar, itu bisa menggunakan casing. Setelah di casing, dicoba apakah masih ada rasa yang mengganggu. Nah, kalau masih ada rasa yang mengganggu, itu ada semua bahan-bahan untuk katakanlah penghilang pahit, penghilang langu, penghilang getir segala macam, itu ada bahan-bahannya. Dan ya setahu saya sih, dari saya zaman dahulu kala sampai sekarang itu nggak ada satu macam cairan yang bisa mengatasi semuanya, itu nggak ada. Jadi tetap harus dengan satu, jadi satu permasalahan pakai satu bahan, satu permasalahan harus pakai satu bahan, seperti itu. Lah mungkin yang nantinya jual seperti itu cuma di SK Putra ya, mungkin saya nanti bisa jadi membuatkan formulasi bahan-bahan perisai itu untuk maksimalkan atau menghilangkan lebih tepatnya rasa-rasa yang mengganggu di tembakau. Cuman itu next, nanti mungkin saya reviewkan kalau formulasinya sudah siap. Nah, tapi yang jelas itu tadi bisa menggunakan bahan-bahan kimia atau perisa untuk menghilangkan permasalahan di tembakau seperti pahitnya atau langunya, dan juga memaksimalkan rasa. Jadi contohnya seperti yang kemarin sudah saya review, seperti Manila dan Havana, itu sebenarnya hampir-hampir mirip, cuman kan untuk arahnya atau untuk apa namanya kemaksimalan untuk memasukkan rasa di tembakau itu beda. Jadi kalau Manila itu lebih untuk rasa manis dan buah-buahan yang menyegarkan, dan juga efek salivatif atau tuyani, dan juga meningkatkan rasa gurih. Kalau Havana itu memberikan cita rasa yang spesi atau segar ya. Spesi itu bacanya gimana? Jadi intinya segar, gurih, tengah, dan efek salivatif juga pada rokok yang dihasilkan atau blendingan atau tembakau yang dihasilkan. Nah, ini baru dua macam jenis perisa ya. Padahal masih ada 32 ya. Jadi kalau 32 dikurangi 2 itu masih ada 30 bahan lagi. Nah, ya mungkin yang seperti yang saya review kemarin seperti clove oil. Kalau clove oil itu ya fungsinya untuk menambah gurih, menutup efek langu pada rokok yang dihasilkan, menambah manis, segar, lalu juga sama menambah efek salivatif, dan menyeimbangkan atau menghaluskan dan menyatukan rasa-rasa, cita rasa blend tembakau. Nah, itu baru tiga macam yaitu Havana, Manila, sama clove oil. Nah, itu masih ada N12, masih ada pokoknya banyak sekali. Nah, itu bahan-bahan seperti ini ya yang saya jelaskan, perisa-perisa seperti ini memang mahal ya, mahal kalau ya nggak butuh, tapi kalau yang butuh itu bisa menganggapnya murah. Dan memang kalau untuk beli pertama katakanlah seperti Havana, cuman ini yang saya buat contoh clove oil, katakanlah Havana beli harganya sampai kalau literan bisa sampai 1,8 1,9 juta, itu mahal ya, mahal kalau beli 1 liter. Tapi nanti setelah diaplikasikan ke tembakau atau ke rokok atau untuk campuran ke saus, itu nanti hitung untuk HPP-nya cuman murah. Karena pemakaian Havana, Manila itu paling berapa sih? Cuman 5 sampai 10 mili. Katakanlah kalau apa namanya harganya itu, kita anggap saja harganya literannya itu 2 juta gitu ya, biar ngitungnya gampang. 2 juta itu kalau dibagi 1000 atau 1 liter itu per milinya cuma Rp2.000. Jadi kalau Rp2.000, kalau teman-teman pakainya cuma 5 mili per 1 liter, itu berarti HPP atau pengeluarannya cuma 10.000. Nah, kan kalau sudah dicampurkan atau diformulasikan nanti tetap ketemunya juga murah. Jadi katakanlah dalam 1 liter teman-teman punya saus harga 600.000, itu nambah Havana dalam 1 liter itu cuma 10.000. Jadi sausnya nanti ketemunya cuma 610.000. Nah, jadi kan murah kalau nanti sudah diaplikasikan. Memang kalau pertama kali beli entah botolan 1 literan, 100 milian atau setengah literan, itu kelihatannya mahal. Nah, tapi kan
bisa dilihat dalam satu botol itu bisa digunakan untuk berapa ratus atau berapa puluh liter atau berapa puluh kilo tembakau, berapa kintal tembakau lah. Harusnya konsep pemikirannya seperti itu. Kalau memang beli, nah kecuali kalau beli satu botol untuk 1 kilo tembakau mahal. Tapi kan kalau Havana itu satu botol 1 literan itu mungkin bisa untuk ratusan kilo tembakau. Nah, makanya sebenarnya itu murah setelah diaplikasikan. Memang kalau pembelian awal mahal. Nah itu tadi masalah saus. Jadi jangan arah pikiran teman-teman itu jangan tembakau, intinya ada tembakau, entah itu tembakau apa segala macam, tales atau apalah, semprot saus pasti jadi enak. Enggak seperti itu. Jadi jangan disamakan dengan rokok-rokok elektrik seperti ini ya. Kalau rokok elektrik seperti ini kan pembakarannya cuman bukan pembakaran sebenarnya, pemanas ya. Pemanas kapasnya dikasih suhu panas, lalu perasa atau liquidnya ini menguap. Nah ini langsung, jadi nggak perlu pakai Havana Manila segala macam. Intinya propilin gliserin dengan perasa atau perisa rasa dipanaskan, menguap jadi rasa. Dan sebenarnya juga masih ada lagi bahan seperti nikotin cair segala macam, sebenarnya juga sama banyak, cuman lebih simpel kalau rokok elektrik seperti ini daripada rokok. Jadi memang kita ngelihat itu kayaknya simpel banget loh, cuman satu rokok satu batang seperti ini dihisap jadi abu, ya kan, kelihatannya cuma satu batang, tapi ternyata dalam satu batang ini itu mungkin ya komponennya itu bisa puluhan bahkan ratusan komponen yang digunakan. Jadi mulai perisanya seperti Havana, Manila segala macam, lalu tembakonya dari Temanggung, dari Madura, dari Lombok, ada bahkan yang impor. Lalu filternya mungkin menggunakan kualitas yang ini ABCD segala macam. Lalu kertasnya harus mungkin apa namanya, menggunakan bahan yang apa, lalu ketebalannya harus sekian milimeter lah. Itu sebenarnya semua harus diperhatikan. Bahkan kelembapan, lalu sirkulasi udaranya, itu semua diperhatikan ya kalau di dalam sebuah rokok ya. Jadi ngopi dulu. Tidak sesimpel kita ngerokok. Kalau kita ngerokok kan simpel. Masukkan mulut, hidupkan, hisap. Simpel. Tapi ketika kita membuat rokok itu harus ya harus mikir banyak kan. Memang tidak sesimpel yang dibayangkan, dan makanya di video ini sebenarnya bukan apa ya, bukan tutorial atau bukan review ya, lebih tepatnya sharing. Jadi biar teman-teman itu alur pikirannya atau alur jalan pemikirannya tidak salah. Karena ya saya juga kadang kasihan. Ada yang order ke tempat SK Putra, di SK Putra dia curhat sudah beli di beberapa tempat, sudah habis uang banyak tapi belum menemukan rasa yang pas, sudah habis mungkin jutaan bahkan puluhan juta tapi masih ngalor ngidul rasanya. Nah itu ya siapa yang mau disalahkan? Dari pihak kayak saya lah, katakanlah saya punya toko, kalau ada yang beli ya saya layani seperti itu. Mungkin di tempat-tempat lain ya juga seperti itu. Dan konsumennya pun juga nggak bisa disalahkan karena ya ketidaktahuan itu ya, mungkin hanya suara-suara dari teman-teman atau lihat di YouTube atau lihat di media online akhirnya beli, padahal setelah beli tidak bisa pengaplikasiannya dan tidak bisa cara penggunaannya seperti itu. Nah ini intinya untuk pembelajaran tembakau ini kalau otodidak lama, sangat lama. Dan karena saya juga mengalami ya, otodidak lama dan memang membutuhkan banyak sekali modal. Jadi rata-rata kan kalau barang-barang kimia-kimia seperti ini kan nggak bisa ecer. Dan kalau ecer hati-hati malah ya. Kalau pembeliannya malah grosir harus 1 jerigen atau 1 botol, itu biasanya lebih bisa dipercaya daripada yang ecer per 10 cc atau per 60 cc, itu bahaya. Dalam artian bahaya biasanya barangnya tidak berkualitas, karena barang yang berkualitas biasanya tidak diecer seperti itu. Makanya intinya kalau memang teman-teman mau belajar mendalami di tembakau itu ya belajarlah kepada yang sudah berpengalaman.
Ya, saya nggak mengharuskan belajar ke tempat saya. Mungkin teman-teman punya tetangga atau punya teman atau rekan atau kenalan atau ya apalah, mungkin dia memang berpengalaman di dunia tembakau, mungkin dia berpengalaman di dunia rokok, ya belajarlah di situ. Seperti itu. Kalau otodidak ya lama, kalau pengen cepat harus belajar kepada ahlinya seperti itu. Jadi ada yang mengajari, ada yang membimbing. Kalau hanya otodidak ya lama. Nah, saya nggak tahu ya di channel-channel lain ada nggak yang bahas masalah meracik tembakau, tapi saya contohkan pada saja kepada di channel SK Putra. Di channel saya ini memang khusus untuk masalah tembakau, jadi pengolahan, lalu pemrosesan, peracian segala macam. Hanya saja untuk di YouTube ini saya hanya sekedar sharing untuk memberikan kisi-kisi. Jadi hanya cuman apa ya, cuma kisi-kisinya saja. Jadi sebenarnya itu dalam satu video itu nanti bisa dikembangkan, mungkin dikreasikan dengan ratusan cara atau puluhan cara. Nah, jadi jangan langsung satu video, oh ternyata seperti itu langsung ditiru 100%. Ya mungkin bisa ada memang yang berhasil meniru atau langsung mempraktekkan tutorial saya, memang ada yang berhasil. Tapi kalau lebih maksimalnya dari tutorial yang saya buat itu silakan dikreasikan, jadi biar lebih maksimal seperti itu. Atau mungkin kalau yang saya nge-review bahan-bahan kayak kemarin clove oil, ya itu memang fungsinya memang seperti yang saya reviewkan, cuman untuk meracik tembakau tidak hanya cukup dengan clove oil seperti itu. Jadi ada banyak komponen seperti saya kasih lagi mungkin tiga macam bahannya lagi, seperti ekstrak pisang Ambon, lalu ekstrak nangka, terus tabak Virginia, lalu top improver, malah 4. Nah, itu bahan-bahan itu semuanya penting, dan memang semuanya tidak atau belum saya review karena memang mungkin beberapa barang belum saya jual ya, dalam artian masih untuk saya pakai sendiri. Tapi nanti ya insya Allah ke depannya saya akan melengkapi untuk bahan-bahan itu. Ya, jadi kalau teman-teman ingin meracik hanya untuk konsumsi sendiri, jadi tidak bersifat komersial atau tidak bersifat akan bertujuan untuk produksi, nggak masalah. Jadi sesuai di tutorial saya atau di YouTube di channel-channel lain banyak tutorial ya. Silahkan berkreasi sesuai kreativitas masing-masing. Tapi ketika nanti arah teman-teman itu sudah di arah yang tujuannya itu komersil atau akan diperjualbelikan, apalagi akan mendirikan pabrik rokok, itu harus totalitas. Jadi nggak bisa separuh-paruh. Kalau teman-teman ingin mendirikan pabrik rokok atau ingin usaha atau bisnis di bidang tembakau tapi separuh-separuh atau mengeluarkan modalnya eman-eman, ya saran saya mending nggak usah. Tapi kalau memang mau diteruskan, ya antara satu prosesnya nanti sangat lama, kedua nggak akan jalan. Nanti memang ketika ingin mendirikan sebuah pabrik berarti harus bisa blending tembakau atau minimal punya master blend. Nah, tapi sekarang cari master blend susah. Kalau teman-teman mau ngeblend sendiri berarti harus belajar. Makanya kemarin saya membuka PDT, jadi pembelajaran daring tentang tembakau. Itu untuk harga-harga atau tarif-tarifnya dan prosesnya seperti apa nanti bisa ditanyakan ke admin. Jadi saya nggak akan promosi masalah itu ya. Yang jelas di video ini saya ingin meluruskan pola pikir teman-teman atau sedulur-sedulur semua agar tidak salah. Jadi ya memang ketika kita punya tujuan, ketika kita punya keinginan dan ternyata gagal-gagal terus, tidak ketemu puncaknya atau tidak tercapai dengan tujuan yang kita inginkan, ya itu memang menyedihkan ya, sangat kadang-kadang juga bikin emosi. Makanya ini saya luruskan. Intinya kalau teman-teman ingin meracik untuk sifatnya komersil, diperjualbelikan, mendirikan pabrik, harus benar-benar maksimal. Dan bahannya jangan cuma 1-2 macam bahan. Yaitu tadi mungkin bisa dalam satu buah racikan, dalam satu buah TSG, dalam satu buah tembakau yang diproduksi untuk rokok seperti ini, itu menggunakan puluhan macam bahan.
bahkan ratusan. Dari tembakonya, dari bahan perisai atau kimianya itu ratusan. Nah, untuk lebih detailnya bisa nanti ditanyakan via pribadi saja, karena ya ini kayak catatan-catatan seperti ini itu sebenarnya rahasia. Cuman ya kadang saya kalau lihat itu kasihan lah, banyak teman-teman yang pusing masalah meracik tembakau. Dan juga talas. Nah, ini saya anggap selesai masalah di tembakau, ya kita talas. Kalau talas itu memang dia fungsinya bukan untuk rokok, jadi mungkin ya susah untuk mengerjakan. Cuman ya kalau mau sebatas untuk menghindari pajak ya nggak masalah mengolah talas. Nanti bisa menggunakan bahan-bahan perisai ya seperti clove oil, Manila, Havana, casing, saus, masukkan saja. Cuman kalau talas saya kira rasanya tidak akan bisa maksimal. Beda dengan kalau kita mengolah tembakau. Cuman ya nanti untuk kreasinya bisa silahkan dikreasikan sendiri atau nanti bisa sharing sama saya langsung di nomor Matur Mase. Nanti nomornya saya kasih di bawah, bisa sharing-sharing di situ. Dan yang pengen mungkin mengeluarkan sedikit biaya ya, nggak usah ikut PDT atau daring tembakau, bisa aja masuk ke grup Sinau Godong. Di situ kita juga ada sharing-sharing ya, mungkin ada keluh kesah teman-teman masalah tembakau atau rokok atau racikannya, bisa disampaikan di grup tersebut dan nanti akan dijawab ya sama atau dengan saya langsung atau nanti dengan teman-teman tim SK Putra akan membantu mengatasi keluhan teman-teman seperti itu. Oke. Ini entah dengar atau enggak ya, soalnya dipakai mikrofon ini karena sudah azan maghrib. Jadi mungkin videonya saya akhiri dulu. Makanya kalau buat video nggak malam itu ya kadang terganggu telepon, terganggu kadang terputus ya, terputus dengan azan atau kadang ada tamu segala macam. Makanya saya kalau buat video malam. Nah, cuman ini karena saya sudah gak sabar untuk menyampaikan info ini, makanya saya buat sore-sore ya, tadi jam 5 kalau nggak salah buatnya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. It's caught in the crossfire.